Jika dinding es memang ada, berapa banyak pihak militer yang akan menjaganya? Ratusan ribu tentara kah? Sekarang ada pesawat canggih. Jika memang ada dinding es, kenapa tidak terbang melewatinya? Sebelum menjawab pertanyaan Anda, saya akan memperlihatkan mengenai ekspedisi yang dilakukan oleh pihak militer Amerika Serikat. Dan ini memang nyata dan benar. Admiral Byrd melakukan perjalanan ke Antartika dengan membawa ribuan pasukan militer. Jika ingin melakukan ekspedisi, bukankah lebih baik jika menggunakan lebih sedikit personil? Karena akan menghemat cadangan makanan dan hal yang penting lainnya. Artinya, mereka sudah tahu dengan apa yang mereka hadapi. Oleh karena itu, ekspedisi militer ini bukan untuk mengklaim daerah atas negaranya atau menentukan garis kekuasaan atas Antartika, namun dengan membawa pasukan militer dan peralatan lengkap seperti di mana dan apa yang ada di balik Antartika. Our very distinguished guest for this evening is Admiral Richard E. Byrd. I must say that Admiral Byrd, our guest tonight, is not only our greatest living explorer, but he's been an inspiration to countless Americans. Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this Earth? But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the Besar benua Amerika. Anda harus mengetahui bahwa tidak diperlukan ratusan ribu personil untuk menjaga daerah dinding es Antartika. Hal yang mungkin dilakukan jika orang melewatinya adalah melalui jalur udara. Benar? Nah, jika menggunakan pesawat, bahwa tidak semudah itu manusia bisa kemana-mana. Semua tetap terikat dalam sistem yang dibuat. Apakah Anda tidak tahu bahwa untuk meninggalkan landasan udara saja, Anda harus meminta izin terbang dan menentukan tujuan penerbangan Anda? Apakah tujuan atau jadwal terbang itu bisa diterima atau tidak? Yang akan menunjang perjalanan yang akan Anda lakukan. Dengan ketinggian berapapun yang akan Anda lakukan, tetap saja temperatur udara, kondisi ekstrim, badai, dan lainnya akan menghentikan Anda, menghentikan pesawat, dan menghentikan tekad Anda. Anggaplah jika teori bumi datar itu benar, dan ketika itu Anda sudah melewati dinding es yang memang nyata mengepung semua benua kita, dan semua peralatan pesawat Anda tidak bekerja karena bumi datar, berarti tidak ada satelit atau lainnya. Maka ketika jauh dari semua itu, peralatan canggih untuk terbang tidak akan berfungsi dan error. Lalu kemanakah Anda akan menuju? Dan kemanakah Anda akan pulang? Bagaimana Admiral Byrd mampu menentukan bahwa daratan itu sebesar benua Amerika, sedangkan orang tidak bisa melihat besar pulau itu ketika sampai? Sebenarnya jawabannya simpel. Karena mereka memiliki pesawat di udara, lalu penggunaan sonar kapal selam yang dibawa juga mendeteksi adanya daratan yang besar dan pemetaan lainnya. Ini adalah peta bumi yang dibuat pada tahun 1892.
telah teruji secara ilmiah dan secara fakta benar. Dan pada peta ini, tidak ada yang namanya kutub selatan. Yang ada adalah lingkaran Antartika. Bahwa Jepang kuno sudah membuat peta dunia, dan terlihat di sana, di luar bumi kita, masih ada benua-benua yang lain yang tidak diketahui oleh manusia. Aneh bukan? Inilah benua yang sebesar Amerika. Sekarang saya akan bertanya menurut teori yang kita pegang selama ini. Anda harus menjawab, saya juga bagian dari bumi bulat. Namun banyak hal yang perlu dipertanyakan. Jika Anda menjamin kebenarannya, maka yang pertama adalah, jika Anda berada di tengah kutub selatan, maka jarum kompas Anda akan mengarah kemana? Jika ada dua kutub, maka tidak akan menemukan jawabannya. Yang kedua, gravitasi adalah gaya tarik bumi, karena berasal dari inti bumi yang terbuat dari besi sehingga mengandung magnet. Nah, magnet apa yang bisa menarik kayu, menarik plastik, dan menarik semua? Gravitasi adalah daya tarik bumi terhadap benda lain. Sampai bulan dan satelit lainnya tetap mendapatkan gravitasi dari bumi. Nah, mana daya tolaknya? Ada gaya tarik, tentu ada kutub negatif. Saya harap semua ketiga pertanyaan ini bisa dijawab di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa pada tayangan selanjutnya, akan saya bahas mengenai pertanyaan yang teman-teman ajukan. Terima kasih.